Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 23 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dikunjungi Tuhan. Dikunjungi Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-43. Siapakah aku ini? Perkataan dari Elisabet. Sampai ibu Tuhanku, yaitu Maria, datang mengunjungi aku. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan kami akan dikunjungi Tuhan dan sudah terjadi dikunjungi Tuhan, dan kami pun akan mengunjungi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita belajar bagaimana Maria mengunjungi Elisabet, di mana dua pribadi ini adalah saudara sepupu, baik Maria maupun Elisabet masih saudaraan. Di dalam kekeluargaan yang ada, sifat berkunjung adalah hal yang sangat biasa. Namun, kita memahami bahwa menjadi sebuah berita yang tersebar bahwa Maria mengandung Tuhan Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus. Ini sudah diketahui tentunya minimal oleh saudara-saudara dekatnya termasuk Elisabet. Di dalam kebiasaan Yahudi dan kepercayaan iman yang dimiliki oleh mereka, tatkala seorang wanita diberi kepercayaan mengandung Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama sebelumnya, maka seyogianya ada sebuah kepercayaan yang sedemikian mulia, sedemikian agung, sedemikian besar, di mana kandungan Maria menjadi tempat Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Namun semuanya ini tidak menyurutkan sikap Maria untuk berkunjung dan menyampaikan salam, dan memang ini sifatnya juga mengungsi dalam rangka untuk menghindari berbagai macam ancaman, khususnya dari Herodes yang mau membunuh sedemikian banyak anak-anak yang di bawah 2 tahun. Sikap Elisabet tatkala menerima kunjungan Maria, dia mengucapkan sebuah kata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepadaku, ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dua ibu yang berbahagia, yang dikunjungi oleh Allah, tidak hanya kunjungan seperti yang kita alami, namun dua-duanya adalah kandungannya itu dikunjungi oleh Allah. Yang satu mengandung Yohanes Pembaptis, dan tentunya Maria mengandung Yesus Kristus. Sebuah kepercayaan yang luar biasa. Dan Elisabet memberikan sebuah respon, siapakah aku ini sampai aku dikunjungi oleh ibu daripada Tuhanku? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kebaikan-kebaikan Allah adalah mengunjungi setiap pribadi yang ada di dalam dunia ini. Tidak hanya mengunjungi Maria dan Elisabet, setiap kita mendapatkan kunjungan-kunjungan spesial dari Tuhan. Di dalam artian, setiap sahabat seperjalanan sama seperti yang diterima oleh Elisabet dan juga Maria. Dari perjanjian yang sudah diberikan kepada Abraham dan kepada anak cucunya. Bahkan perjanjian dari Allah kepada setiap umat manusia dari mulai Adam dan Hawa. Setiap pribadi itu dikunjungi. Bahkan setelah jatuh di dalam dosa, tidak ada yang diterlantarkan, tidak ada yang dibiarkan. Semuanya dikunjungi oleh Allah, sekalipun baik yang merespon dengan baik, menerima kebaikan-kebaikan Allah, atau kemudian yang melarikan diri, menjadi anak-anak terhilang, menjadi domba yang sesat. Semuanya dikunjungi oleh Allah. Bahkan buat kita yang menolak dikunjungi Tuhan pun, Tuhan tetap akan mengunjungi kita dengan maksud dan tujuannya yang mulia. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berapa banyak di antara sahabat seperjalanan yang mencoba untuk melarikan diri jauh dari Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Yunus, melarikan diri jauh dari Tuhan karena merasa tidak sependapat dengan pemikiran dan kehendak Allah. Dia punya pendapat sendiri, Allah pun mengunjungi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita kemudian merefleksikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
Berapa banyak kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap mengunjungi kita dengan kasih-Nya, dengan pengampunannya, dengan rangkulan dan kehangatan ilahinya, akan mengunjungi kita. Di saat-saat suasana Natal ini, sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini, mungkin selama kehidupan kita sepanjang tahun ini ataupun di waktu-waktu terdahulu, kita banyak meninggalkan Tuhan. Bahkan kita salah jalan, kita tersesat, kita mencari jalannya sendiri. Allah tetap mengunjungi. Kunjungan Tuhan akan terus berlangsung dari mulai ciptaan dunia ini terjadi sampai kepada akhir zaman, akan tetap mengunjungi kita. Sedemikian luar biasanya kita di hadapan Allah, padahal kita tahu dengan jelas siapakah kita. Kita ini pendosa. Kita ini orang-orang yang ada di dalam kegelapan, yang diambil oleh Tuhan dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, yang diangkat oleh Allah menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bagaimana sikap sahabat seperjalanan? Kalau Allah sudah mengunjungi kita berkali-kali dan kita terkadang menolaknya, melupakannya, mengabaikannya, maka jangan lari. Allah akan mengunjungi. Kalau Maria, ibu Yesus, mengunjungi Elisabet, tetapi Tuhan mengunjungi setiap kita masing-masing. Bagaimana respon kita? Mari kita belajar untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau kita sudah salah langkah, sudah salah jalan, hidup di dalam keberdosaan, melakukan banyak perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak hanya kita tidak hadir dalam ibadah-ibadah, apalagi semenjak pandemik 2 tahun. Benar-benar ibadah rutin online pun kita tidak ibadah. Kita mencari jalan sendiri dan sementara onsite sudah terjadi, kita pun menjadi malas, tidak pernah mau beribadah. Kita tidak mau berkunjung ke rumah Tuhan. Kita tidak mau bertemu dengan Tuhan. Kita sudah lupa yang namanya berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Seberapa sering dan seberapa lama kita juga sudah tidak membaca firman Tuhan. Dan kita tidak memautkan, mengikatkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam jalan kebenarannya. Allah tetap akan mengunjungi kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada. Seberdosa apapun kondisi kita, Allah tetap akan mengunjungi setiap sahabat seperjalanan untuk kembali menawarkan rangkulannya, pengampunannya, pertobatan yang kita perlu lakukan di hadapan Allah. Dan kita menyatukan diri kembali antara pribadi kita dengan Allah, di mana ranting yang sudah terpisah daripada pokok anggurnya, yaitu kita kembali disatukan kembali kepada sang pokok kehidupan. Tanpa Allah kita tidak akan bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita adalah sia-sia, kita adalah kosong, kita adalah kenihilan. Mari sahabat seperjalanan dalam suasana Natal yang kita rasakan saat ini, sampai puncaknya nanti pada tanggal 25 Desember dan suasana Natal selama bulan Desember ini, kita membuka hati agar kunjungan Allah tidak menjadi sia-sia, tapi kunjungan Allah terhadap kehidupan setiap sahabat seperjalanan, mendekatkan diri kembali kita kepada Tuhan dan membuat hidup kita hidup dalam kebenaran bersama dengan Allah, dimulai dengan pertobatan dan meninggalkan hidup lama, memasuki hidup baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kunjungan-kunjungan Allah, kunjungan-kunjungan Kristus ke dalam kehidupan kami yang tidak pernah terhenti sekalipun kami sudah meninggalkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, hargai dan terimalah kunjungan Allah dengan melekatkan diri dan hidup semakin benar bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.